warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari, NPM 2111-021024. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Devita Sari, Wahyuni Safitri, Siti Nurfadila, dan Gita Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar barang. Pokok pembahasan pada pasar barang terdapat komposisi GDP, permintaan barang, penentuan output equilibrium, investasi sama dengan tabungan, dan apakah pemerintah begitu berkuasa. Pertama, komposisi GDP yang terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dikurangi impor, dan investasi persediaan. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, mulai dari makanan, pakaian, hingga tiket pesawat. Pada tahun 2010, konsumsi GDP pernah mencapai 70,5%. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah jumlah dari investasi non-residensial dan investasi residensial. Investasi non-residensial yaitu pembelian produk baru atau mesin baru oleh perusahaan, mulai dari turbin hingga komputer. Sedangkan investasi residensial yaitu pembelian rumah atau apartemen baru oleh individu. Investasi ini lebih merujuk pada pembelian modal baru, pembelian aset, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengeluaran pemerintah, yaitu pembelian barang dan jasa oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Pemerintah tidak pernah sama sekali melibatkan transfer pemerintah atau government transfer seperti pembayaran bunga atas utang pemerintah. Selanjutnya ada impor. Impor adalah pembelian barang dan jasa asing oleh konsumen AS, perusahaan AS, dan pemerintah AS. Sedangkan kalau ekspor adalah pembelian barang dan jasa AS oleh orang asing. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara ekspor dan impor, di mana ketika ekspor lebih besar daripada impor, negara akan mengalami surplus perdagangan. Sedangkan ketika ekspor lebih kecil daripada impor, negara akan mengalami defisit perdagangan. Yang terakhir ada investasi persediaan, yaitu perbedaan antara barang yang diproduksi dan penjualan. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka investasi persediaan dapat dikatakan positif. Begitupun sebaliknya, jika produksi kurang dari penjualan, maka investasi persediaan dapat dikatakan negatif. Rumus investasi persediaan yaitu produksi dikurang penjualan. Kalau produksi, rumusnya penjualan ditambah dengan investasi. Sedangkan kalau penjualan, rumusnya produksi dikurangi investasi persediaan. Selanjutnya, yaitu ada investasi. Investasi ini terdapat dua variabel, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen tergantung pada variabel lainnya, contohnya kayak konsumsi. Sedangkan kalau variabel eksogen yaitu tidak dijelaskan tetapi sebagaimana ditentukan, contohnya kayak investasi. Jadi investasi yang ditentukan yaitu I sama dengan IBAR, di mana IBAR itu artinya investasi sudah ditentukan. Terus ada pengeluaran pemerintah, yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
di mana G dan T dianggap konstan, sehingga pajak sama dengan TO ditambah TY. TY ini di mana pajak ditentukan oleh pendapatan. Jadi kesimpulannya Z sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government atau pengeluaran pemerintah. Jadi Z sama dengan CO ditambah C1 dikalikan Y min T ditambah I ditambah pengeluaran pemerintah. Yang ketiga yaitu penentuan equilibrium. Terdapat 3 model penentuan output, yaitu pertama, persamaan pendapatan disposable adalah identitas. Kedua, fungsi konsumsi adalah persamaan perilaku. Yang ketiga, itu kondisi di mana perilaku sama dengan permintaan kondisi equilibrium. Output equilibrium, di mana tingkat output yaitu ketika produksi Y sama dengan permintaan Z. Permintaan ini sering disebut dengan kondisi equilibrium, yaitu kondisi di mana tidak ada satupun dari pelaku ekonomi mengalami kerugian, atau pelaku ekonomi ini mereka seimbang. Selanjutnya ada pengeluaran otonomi dan multiplier. Pengeluaran otonomi adalah bagian dari permintaan yang tidak bergantung pada pendapatan. Terus ada multiplier, yaitu 1 per 1 min C1, di mana C1 yaitu kecenderungan untuk mengkonsumsi. Perhatikan kurva di samping. Pada titik A terdapat equilibrium antara pendapatan Y dengan permintaan ZZ dan produksi Y. Pada kurva yang berwarna ungu itu adalah permintaan memiliki kemiringan sebesar C1. Sedangkan kalau kurva yang berwarna abu-abu itu produksi yang memiliki kemiringan sebesar 1. Sehingga pengeluaran otonomi itu berada pada di bawah kurva permintaan, terus dia di atas kurva produksi. Selanjutnya ada peningkatan jangka pendek. Kita perhatikan pada kurva di samping, di mana kita asumsikan jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka pendapatan akan meningkat dari Y ke Y aksen. Dan kurva permintaan ZZ akan bergeser ke atas dari ZZ ke ZZ action, sehingga akan membentuk equilibrium baru pada A aksen. Dalam peningkatan jangka pendek, output equilibrium akan meningkat karena terdapat beberapa hal, yaitu satu, peningkatan keyakinan konsumen, kedua, permintaan investasi, ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, penurunan semua pajak. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi yang keempat yaitu investasi sama dengan tabungan, di mana cara lain untuk memikirkan mengenai barang-barang equilibrium yang ada di pasar. Terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama ada equilibrium pasar barang, di mana investasi harus sama dengan tabungan, yaitu tabungan pribadi dan juga tabungan masyarakat. Di sini kita simbolkan dengan I sebagai investasi dan S sebagai saving atau tabungan. Untuk cara alternatif yang kedua, yaitu adalah tabungan pribadi. Tabungan pribadi yang kita simbolkan dengan huruf S, yaitu tabungan dari konsumen, sama dengan pendapatan disposable yang dikurangi dengan konsumsi. Nah, pendapatan disposable itu adalah pendapatan pribadi dikurang dengan tax atau pajak. Untuk alternatif yang ketiga, yaitu tabungan masyarakat, di mana
tabungan masyarakat sama dengan pajak yang dikurangi dengan government atau pengeluaran pemerintah. Apabila pajak melebihi pengeluaran pemerintah, itu artinya pemerintah surplus anggaran dan tabungan masyarakat bersifat positif. Nah, apabila pajak lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah, itu artinya pemerintah mengalami defisit anggaran dan tabungan masyarakat bersifat negatif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari cara alternatif yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga, di mana dalam kesimpulan ini produksi harus sama dengan permintaan, yaitu jumlah konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Kemudian jika kita kurangi dengan pajak, di kedua sisinya konsumsi harus pindah di sebelah kiri. Jadi sifatnya berubah menjadi negatif, yaitu Y dikurangin T dikurangin dengan C sama dengan hasilnya jika I ditambah G dan juga dikurangin dengan T. Untuk kemudian yaitu sisi kiri yaitu adalah tabungan pribadi ya atau saving. Maka S sama dengan I ditambah G tambah C. Untuk di sisi sebelah kanan atau ini itu adalah tabungan pemerintah atau investasi yaitu S ditambah T min G. Cara alternatif yang keempat yaitu hubungan kurva IS. Karena adanya kondisi equilibrium disebut kurva IS, maka investasi kita simbolkan dengan huruf I dan saving atau tabungan kita simbolkan dengan huruf S. Nah, keseimbangan pasar ini menunjukkan bagaimana terciptanya suku bunga dengan pendapatan nasional. Keseimbangan ini sedikit berbeda dengan analisis keseimbangan pendapatan nasional, di mana fungsi investasi bersifat endogen. Investasi juga dipengaruhi oleh suku bunga, di mana di sini kita simbolkan adalah I besar di fungsi dari I kecil, di mana I besar adalah investasi dan I kecil adalah suku bunga. Untuk selanjutnya yaitu bentuk persamaan investasi ketika linear, di mana I sama dengan I0 dikurang KI. Yang dimana I0 adalah investasi minimum dan I kecil adalah suku bunga, kemudian K adalah koefisien tingkat bunga. Untuk selanjutnya yaitu schedule kurva IS untuk model 2 sektor, di mana keseimbangan pasar barang pada model 2 sektor menggambarkan keseimbangan sektor rumah tangga dengan swasta. Dalam membentuk keseimbangan pasar barang, dapat kita lakukan dengan cara I1 yaitu mencari keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran. Dan yang kedua, yaitu keseimbangan kebocoran injeksi. Contohnya, diketahui fungsi konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 40 ditambah 0,8 YD. Dan fungsi investasi adalah I sama dengan 55 ditambah 200I. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan kurva IS dan bagaimana kurva IS dalam 3 kuadrat. Berikut adalah cara menyelesaikan pertanyaan yang di slide sebelumnya. Cara yang pertama yaitu kita menggunakan pendekatan pendapatan atau pendekatan pengeluaran, di mana rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I, yaitu C-nya yaitu 40 ditambah 0,8 Y, dan I-nya adalah 55 dikurang 200I. Jadi, bisa kita cari, kita pindahkan ruas yang 0,8 ini, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Itu sifatnya menjadi negatif. Jadi, Y sama dengan 0,8, Y sama dengan 95 dikurang dengan 200I. 95 ini didapat dari 40 ditambah dengan 55. Oke, lanjut. Nah, Y ini adalah 1 ya, teman-teman. Y dikurang 0,8 Y, jadi sama dengan 1 Y dikurang 0,8 Y. Hasilnya 0,2 Y. Sama dengan 95 dikurang 200I. Lanjutnya, jadi hasilnya adalah Y sama dengan 95 dikurang 200I dibagi dengan 0,2 ini. Kenapa? Karena ketika pindah ruas, 0,2 ini menjadi penyebut dalam suatu bilangan, yaitu 95
dikurang 200i dibagi dengan 0,2. Yang hasilnya 475 dikurang 1000i. Untuk cara yang kedua, yaitu pendekatan kebocoran injeksi. Rumusnya yaitu saving sama dengan investasi. Nah, bagaimana caranya? Saving itu adalah minus 40 ditambah 0,2Y. Nah, ini didapat dari ini. 40 ditambah 0,8 yang bergeser tempatnya dari ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Jadi 40-nya menjadi negatif dan 0,2 ini didapat dari Y dikurang 0,8Y. Sama dengan 55 dikurang dengan 200i. 55 dikurang 200i ini adalah soal awal. Jadi 40y minus 40 ditambah 0,2y sama dengan 55 dikurang dengan 200i. Kemudian kita pindah ruaskan minus 40-nya ke sebelah kanan ya teman-teman. Jadinya minus 0,2y sama dengan 95 dikurang 200i. Nah, hasilnya sama nih teman-teman. Antara yang pendekatan injeksi dengan pendekatan pendapatan pengeluaran. Selanjutnya yaitu hasilnya ya, sama juga. Y sama dengan 475 dikurang dengan 1000i. Oke, ini adalah bentuk dari penurunan kurva IS. Kita yang pertama yaitu I sama dengan 55 ditambah 200i. Untuk kurva yang kedua, kurva ini menunjukkan saving sama dengan investasi. Dan yang ketiga yaitu kurva S atau saving sama dengan 40 ditambah 0,2Y. Dan yang terakhir yaitu kurva pendapatan. Y sama dengan 475 dikurang dengan 1000i. Nah, ini adalah bentuk kurva hasil dari penurunan soal kita yang sebelumnya, yang sebelah sini ya teman-teman. Ini adalah penjabarannya, dan ini adalah bentuk kurvanya. Untuk selanjutnya yaitu schedule kurva IS untuk model 3 sektor. Contoh soalnya, yaitu pada suatu negara terdapat fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah dengan 0,75 YD. Fungsi investasi dan fungsi pajak negara itu masing-masing adalah I sama dengan 125 dikurang dengan 600I. Dan teksnya atau pajaknya adalah 20 ditambah dengan 0,2Y. Apabila pengeluaran pemerintahnya adalah 50 atau G-nya government, hitunglah persamaan kurva IS dan gambarkan kurva tersebut. Jadi, yang diminta pada kurva ini adalah kita harus mencari persamaan kurva IS-nya dan kita disuruh untuk menggambarkan kurvanya. Nah, gimana nih caranya? Berikut adalah penyelesaiannya. Kita masih menggunakan dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu pendekatan pendapatan pengeluaran, yang dimana rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Dimana C adalah 100 ditambah 0,75Y, kemudian dikurang dengan 20, dikurang juga dengan 0,2Y. Nah, ini adalah penjabaran dari C ini teman-teman. C ini kan, C itu kan Y dikurang dengan T kan. Nah, ini Y, ini Y-nya dikurang dengan T. T-nya itu teks yang tadi teman-teman. Kemudian ditambah dengan I, 125 dikurang 600I, kemudian kita tambahkan dengan G atau government yaitu sebesar 50. Nah, dari hasil itu, yang 100, kemudian kita tambah 125, ditambah dengan 50, hasilnya 275, kemudian yang 0,75 dikali Y, hasilnya 0,75Y, dikurang dengan 15, dikurang dengan 15Y. Lanjutnya, yaitu 0,75-nya dan 0,15-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, teman-teman. Jadi, setelah kita jumlahkan, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Jadinya, Y sama dengan 0,6Y, sama dengan 260 ini didapat dari
275 dikurang dengan 15 menghasilkan 260 dan 600i. 600i-nya turun. Hasilnya itu 1 dikurang 0,6 ya hasilnya 0,4 dan 260 dikurang 600i hasilnya sama tetap. Dan hasilnya adalah setelah y sama dengan 260 dikurang dengan 600i dibagi dengan 0,4 hasilnya adalah 650 dikurang dengan 1500i. Untuk cara yang kedua yaitu pendekatan kebocoran atau injeksi. Rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu S ditambah T sama dengan I ditambah G. Jadi, hasil ini ketika ini ditambah ini dan ini ditambah ini, hasilnya akan sama teman-teman. Yaitu di mana C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y dikurang 20 dikurang dengan 0,2Y menghasilkan 100 ditambah 0,75Y ditambah 15. Kenapa 15? Ini hasilnya dari 0,75 dikali dengan minus 20 ya teman-teman. Menghasilkan 15. Kemudian 0,75 dikali dengan 0,2Y hasilnya 0,15Y. Nah, dari ini semua kita jumlahkan. 100 dikurang 15 menghasilkan 85 dan 0,75 dikurang dengan 15 menghasilkan 0,6Y. Nah, setelah ini I ditambah G sama dengan minus 85 dan 85 ditambah 0,6Y. Sekarang kita cari adalah S ditambah T, di mana 8. Kita pindahkan ruasnya teman-teman. Ini kan 85 ditambah 0,6Y ya kan? Nah, kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Jadinya, 85 ini berubah jadi negatif, kemudian 0,6Y ini dikurang dengan 1. Maksudnya, 1 dikurang 0,6Y, hasilnya adalah 0,4Y. Nah, setelah kita pindah ruaskan sebelah kiri, nih seperti ini teman-teman. Kita samakan dengan I ditambah G, yaitu 125 ditambah 600I ditambah dengan 50. Ini investasi. Nih 125 ditambah dikurang dengan 600I dan ditambah dengan government atau pengeluaran pemerintah 50. Hasilnya yaitu 0,4Y. 85 ini kita pindah ke sebelah sini. Jadi 125 ditambah 50 ditambah dengan 85 hasilnya 260 dikurang dengan 600I. Yang menghasilkan yaitu 650 dikurang dengan 150I. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah dari dua cara ini kita menghasilkan hasil yang sama. Jadi teman-teman bebas menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke, berikut adalah penurunan dari kurva IS, yaitu schedule kurva IS untuk model 3 sektor. Yang pertama, ada I sama dengan 175 dikurang dengan 600I. Kita naik yang ke atas, yaitu yang nomor 2. Hasilnya yaitu S tambah T menghasilkan sama dengan I ditambah dengan G. Dan yang ketiga, yaitu S ditambah T sama dengan 85 ditambah dengan 0,4Y. Dan yang terakhir ada yang keempat yaitu Y atau pendapatan. Pendapatannya berapa? Yaitu 650 dikurang dengan 1500I. Nah, ini adalah bentuk kurva dari hasil dari kita menghitung tadi teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih pergeseran dari kurva IS? Kurva IS bisa bergeser itu karena apa sih? Yang pertama, kurva IS bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri itu akibat dari adanya pengaruh variabel injeksi maupun variabel kebocoran. Nah, pengaruh yang kedua, apabila investasi, pengeluaran pemerintah, dan sektor bertambah, maka kurva IS akan bergeser ke kanan, teman-teman. Kemudian, yang ketiga, apabila variabel tersebut berkurang, maka akan menggeser kurva IS ke sebelah kiri. Untuk cara alternatif selanjutnya yaitu kecenderungan untuk menabung. Di mana keputusan konsumsi dan juga tabungan itu sama hasilnya. Berdasarkan pendapatan disposable,
konsumsi yang dipilih, dan juga tabungan yang ditentukan, ataupun begitu sebaliknya. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya yaitu S sama dengan Y min T min C, atau tabungan itu sama dengan pendapatan dikurang dengan pajak dikurang dengan konsumsi. Nah, Y min T min C itu C-nya itu bisa kita pecah lagi menjadi C0 dikurang dengan C1 dikali dengan Y min T. Nah, bisa juga kita menggunakan cara S sama dengan min C0 ditambah 1 dikurang C1 dikurang dengan Y min T. 1 dikurang C1 disebut sebagai kecenderungan untuk menabung. Karena berapa besar tambahan unit pendapatan yang akan orang tabung. Untuk yang terakhir, apakah pemerintah begitu berkuasa? Sebuah peringatan. Nah, dapatkah pemerintah memilih tingkat output yang diinginkan? Jawabannya adalah tidak. Karena banyak aspek realitas atau aspek yang nyata yang belum dimasukkan dalam model dan semua ini mempersulit tugas pemerintah. Selanjutnya yaitu model dan aspek realitas. Nah, apa aja sih yang bisa kita lihat? Yang pertama yaitu kita tidak bisa dengan mudahnya untuk mengubah pengeluaran pemerintah ataupun pajak. Salah satu contohnya, supaya Kongres di Amerika Serikat bisa meloloskan undang-undang yang selalu memerlukan waktu, yang seringkali menjadi mimpi buruk bagi para presiden. Nah, untuk yang kedua, yaitu investasi dan impor mungkin merespon dengan berbagai cara. Nilai tukar atau kurs mungkin bisa berubah. Untuk yang ketiga, yaitu ekspektasi mungkin saja akan berpengaruh. Seperti halnya gini, reaksi konsumen terhadap pemotongan pajak mungkin saja akan bergantung pada apakah mereka akan memandang pemotongan pajak itu sebagai hal yang bersifat sementara atau justru bahwa eh, berkebalikannya akan bersifat permanen. Satu sebelum terakhir, yaitu mencapai tingkat output tertentu, dapat menimbulkan efek samping yang tidak terlalu menyenangkan. Dan yang paling terakhir yaitu memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah sebagai daya tarik dalam jangka pendek yang bisa mengakibatkan defisit anggaran yang lumayan besar dan akumulasi utang di publik. Nah, dari utang yang besar ini, kita bisa memiliki pengaruh buruk dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan materi ataupun penyampaian materi yang kurang tepat, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.